Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Lailatul Masruro, NIM 079. Di sini saya akan menjelaskan mengenai karakteristik evaluasi strategi. Proses manajemen strategi dapat menghasilkan keputusan yang memiliki jangka panjang secara signifikan. Keputusan strategis yang salah dapat mengakibatkan kerugian, dan untuk memperbaiki kesalahan tersebut merupakan hal yang sulit. Kebanyakan ahli strategi sepakat bahwa evaluasi strategi sangat penting untuk kelangsungan organisasi, seperti evaluasi antar waktu dapat memberikan peringatan dini pada manajemen atas masalah potensial sebelum situasi menjadi kritis. Evaluasi strategi meliputi 3 aktivitas dasar. Yang pertama yaitu memeriksa dasar strategi perusahaan. Yang kedua, membandingkan hasil yang diharapkan dengan hasil aktual. Dan yang terakhir, mengambil tindakan koreksi untuk memastikan kinerja sesuai rencana. Umpan balik yang memadai dan tepat waktu adalah dasar bagi evaluasi strategi yang efektif. Evaluasi strategi sama pentingnya dengan informasi yang mendasarinya. Tekanan yang terlalu kuat dari manajer puncak dapat membuat manajer di bawahnya memanipulasi informasi, khususnya berupa angka, untuk memuaskan manajer puncak. Evaluasi strategi dapat melakukan yang kompleks dan sensitif. Penekanan yang berlebihan pada evaluasi strategi mungkin bisa menelan biaya yang tinggi dan kontraproduktif. Tidak seorang pun yang mau dievaluasi terlalu dekat. Semakin para manajer mencoba untuk mengevaluasi perilaku karyawan, semakin lemah kendali terhadap mereka. Namun, sedikit atau tidak adanya evaluasi dapat membuat masalah semakin buruk. Evaluasi strategi sangat penting untuk memastikan agar tujuan yang ditetapkan bisa dicapai. Evaluasi strategi sangat penting karena perusahaan menghadapi lingkungan yang dinamis, di mana faktor-faktor internal dan eksternal sering berubah dengan cepat dan dramatis. Keberhasilan hari ini tidak menjamin keberhasilan hari esok. Joseph Stalin adalah pemimpin kejam dari tahun 1928 ke atas dan Perdana Menteri dari tahun 1940 ke atas di Uni Soviet sampai dengan kematiannya di tahun 1953. Kutipan yang terkenal dari Stalin Joseph yaitu, "Sejarah menunjukkan bahwa tidak ada tentara yang tidak terlihat." Kutipan tersebut mengungkapkan bahwa perusahaan terbesar yang paling sukses harus terus mengevaluasi strategi mereka dan berhati-hati dengan perusahaan pesaing. Kejatuhan dapat datang dengan cepat, contohnya seperti Hewlett Packard yang membukukan kerugian senilai 8,9 miliar dolar pada kuartal ketiga tahun fiskal 2012 saat penerimaan perusahaan turun ke 29,7 miliar dolar. Konsumen berkelompok dalam jutaan tablet dan jauh dari komputer meja dan komputer jinjing. Kehancuran HP yang tak diantisipasi seperti tombol cepat dalam preferensi konsumen. Tren konsumen ini juga merupakan kehancuran perusahaan ikon Amerika Serikat yang lain, Intel, yang dilaporkan keuntungannya turun pada kuartal ketiga tahun 2012. Evaluasi strategi menjadi semakin sulit dari waktu ke waktu karena berbagai alasan. Ekonomi domestik dan dunia lebih stabil pada masa lalu. Siklus hidup produk menjadi lebih lama, siklus pengembangan produk menjadi lebih lama, perkembangan teknologi melambat, perubahan terjadi kurang sering, pesaing lebih sedikit, perusahaan asing lemah, dan terdapat lebih banyak industri yang diatur. Alasan lain terhadap evaluasi menjadi lebih sulit saat ini meliputi tren-tren berikut. Yang pertama, peningkatan yang dramatis dalam kompleksitas lingkungan. Yang kedua, peningkatan kesulitan memprediksi masa depan dengan akurat. Yang ketiga, peningkatan jumlah variabel. Keempat, makin cepatnya sebuah rencana yang bagus menjadi tidak relevan dan usang. Yang kelima, meningkatnya jumlah kejadian domestik dan dunia yang memengaruhi organisasi. Dan yang terakhir, makin pendeknya batas waktu suatu perencanaan dapat dilakukan, ditambah dengan berbagai ketidakpastian yang menyertai.
Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nia Anindya, Putri NIM 062. Di sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu proses mengevaluasi strategi. Evaluasi strategi juga dibutuhkan oleh semua tipe dan ukuran organisasi. Evaluasi strategi ini sebaiknya mampu mempertanyakan ekspektasi dan asumsi yang dibuat oleh manajemen, memicu timbulnya penilaian terhadap tujuan dan nilai, serta seharusnya mampu menstimulasi kreativitas dalam menghasilkan alternatif dan memformulasi kriteria dari evaluasi. Nah, di samping ukuran organisasi tersebut, juga diperlukan manajemen dengan berkeliling di seluruh tingkatan penting untuk evaluasi strategi yang efektif. Aktivitas evaluasi strategi juga harus dilakukan terus-menerus, jadi tidak hanya pada akhir periode waktu tertentu atau hanya setelah masalah terjadi. Mengevaluasi strategi secara terus-menerus daripada berbasis periodik itu membantu memungkinkan standar penilaian perkembangan dapat dibuat dan dimonitor dengan lebih efektif. Nah, beberapa strategi membutuhkan waktu beberapa tahun saat diimplementasikan. Konsekuensinya, jadi hasil yang akan dinilai belum dapat dilihat hingga beberapa tahun juga. Strategi yang sukses itu merupakan kombinasi antara kesabaran dan keinginan yang kuat untuk mengambil tindakan korektif saat diperlukan. Dan juga selalu ada masanya ketika tindakan korektif dibutuhkan dalam sebuah organisasi. Manajer dan karyawan dari sebuah perusahaan tersebut sebaiknya harus menyadari perkembangan yang terjadi dalam pencapaian tujuan secara terus-menerus. Jadi saat faktor kunci utama berubah, anggota organisasi tersebut harus terlibat dalam menentukan tindakan korektif yang tepat. Jika asumsi dan ekspektasi berbeda secara signifikan dari perkiraan, sebaiknya perusahaan memperbarui formulasi strategi, mungkin lebih cepat dari rencana. Dalam evaluasi strategi juga seperti formulasi strategi dan implementasi strategi, orang membuat perbedaan melalui keterlibatan dalam proses evaluasi strategi. Manajer dan karyawan berkomitmen juga untuk membuat perusahaan bergerak stabil menuju pencapaian tujuan. Materi selanjutnya adalah kerangka kerja evaluasi strategi. Jadi, perhatikan bahwa tindakan korektif hampir selalu dibutuhkan, kecuali saat dua. Yang pertama adalah faktor eksternal dan internal tidak berubah secara signifikan dan perusahaan mengalami perkembangan yang menggembirakan dalam mencapai tujuan strategi. Nah, dalam meninjau berdasarkan strategi, prinsip dasar strategi organisasi dapat dilakukan dengan melakukan revisi terhadap matriks EFE dan matriks IFE. Revisi matriks IFE harus berfokus pada perubahan yang terjadi dalam manajemen organisasi, pemasaran, keuangan, produksi, dan lain-lain. Sedangkan revisi pada matriks EFE harus menunjukkan seberapa efektif strategi perusahaan dalam merespon peluang dan ancaman. Analisis ini juga dapat dibantu dengan mengutarakan pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut. Sudah ada di dalam materi ya, di situ ada 8, antara lain bagaimana pesaing bereaksi atas strategi-strategi kita, lalu bagaimana strategi pesaing dapat berubah, selanjutnya apakah kekuatan dan kelemahan para pesaing, dan lain-lain. Nah, beberapa faktor eksternal dan internal tersebut dapat menghalangi perusahaan untuk mencapai tujuan jangka panjang dan tahunan. Secara eksternal, tindakan para pesaing, perubahan permintaan, perubahan teknologi, perubahan ekonomi, perpindahan demografi, dan tindakan pemerintah dapat menghambat pencapaian tujuan organisasi. Sedangkan secara internal, strategi yang tidak efektif mungkin dipilih atau implementasi yang buruk mungkin dilakukan. Tujuannya mungkin terlalu optimistik. Oleh karena itu, kegagalan untuk mencapai tujuan mungkin saja bukan merupakan hasil dari pekerjaan manajer dan karyawan yang tidak memuaskan. Jadi, seluruh anggota organisasi perlu mengetahui hal ini untuk mendorong timbulnya dukungan mereka terhadap aktivitas evaluasi strategi.
Organisasi berusaha keras juga untuk mengetahui secepat mungkin saat dimana strategi mereka tidak efektif lagi. Terkadang juga manajer dan karyawan ini mengetahui sebelum para penyusun strategi mengetahuinya. Baik, di situ ada tabel bagian 4, evaluasi strategi. Di situ bisa dilihat figur 9.2, kerangka kerja evaluasi strategi. Nah, peluang dan ancaman eksternal serta kekuatan dan kelemahan internal yang mewakili basis dari strategi saat ini sebaiknya terus-menerus harus diawasi untuk perubahannya. Hal ini bukanlah pertanyaan sesungguhnya dari apakah faktor-faktor ini akan berubah ketika mereka akan berubah dan dalam hal apa mereka berubah. Nah, inilah beberapa pertanyaan kunci untuk menangani dalam mengevaluasi strategi. Di sini yang pertama itu ada apakah kekuatan internal kami akan tetap menjadi kekuatan. Lalu selanjutnya apakah kami menambahkan kekuatan internal lainnya? Jika demikian, apa sajakah mereka? Lalu selanjutnya pertanyaan kuncinya adalah apakah kelemahan kami masih menjadi kelemahan dan lain sebagainya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Sulaiman, NIM 071. Di sini saya akan menerangkan tentang mengukur kinerja organisasi dan tindakan korektif. Mengukur kinerja organisasi adalah salah satu aktivitas evaluasi strategi terpenting dalam sebuah organisasi atau perusahaan. Karena aktivitas ini merupakan kegiatan membandingkan hasil yang diharapkan dengan hasil yang sebenarnya terjadi di lapangan, menyelidiki deviasi dari rencana, mengevaluasi kinerja individu, dan menilai perkembangan yang terjadi dalam mencapai tujuan perusahaan. Kegagalan dalam mencapai tujuan yang diharapkan merupakan peringatan kepada organisasi atau perusahaan untuk melakukan tindakan korektif atau tindakan evaluasi. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi ketidaktercapainya tujuan perusahaan diantaranya adalah kebijakan yang kurang beralasan, perubahan kondisi ekonomi yang buruk, pemasok dan distribusi yang tidak bisa diandalkan, atau strategi yang kurang efektif, dan lain sebagainya. Evaluasi strategi didasarkan pada kriteria kuantitatif dan kualitatif. Kombinasi kriteria yang tepat dalam mengevaluasi strategi tergantung pada ukuran organisasi, industri, strategi, dan manajemen perusahaan. Kemudian variabel yang harus diperlukan dalam mengukur kinerja organisasi diantaranya adalah penerimaan korporat, keuntungan korporat, dan ROI atau Return on Investment korporat. Kemudian ada penerimaan profit dan ROI wilayah 1, penerimaan profit dan ROI wilayah 2, kemudian penerimaan produk profit dan ROI produk 1, dan yang terakhir penerimaan profit dan ROI produk 2. Kemudian ada mengambil tindakan korektif. Aktivitas evaluasi strategi yang terakhir yaitu mengambil tindakan yang korektif. Mengambil tindakan korektif adalah aktivitas perusahaan dalam melakukan perubahan untuk memosisikan kembali perusahaan ke tempat yang lebih kompetitif untuk masa depan. Misalnya, mengubah sebuah struktur organisasi, merevisi misi perusahaan, membuat kebijakan baru, menambah tenaga penjualan, mengembangkan insentif, kinerja baru, dan lain sebagainya. Dalam mengambil tindakan yang korektif bukan berarti meninggalkan strategi yang sudah ada, akan tetapi bisa melakukan evaluasi strategi yang sudah ada agar mencapai tujuan perusahaan. Dan yang terakhir ada manfaat dan benefit apabila perusahaan melakukan tindakan yang korektif. Di antaranya, mampu menempatkan perusahaan pada posisi yang lebih baik sehingga dapat memanfaatkan kekuatan internal secara penuh. Manfaat yang kedua ada mengambil keuntungan dari peluang eksternal. Kemudian perusahaan mampu menghindari, mengurangi, atau menurunkan ancaman eksternal. Kemudian perusahaan mampu memperbaiki kelemahan internal yang ada, dan benefit yang terakhir adalah dapat memperkuat posisi perusahaan dalam dunia industri. Mungkin cukup itu penjelasan dari saya.
Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Misdul Hadi, NIM 089. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang balance scorecard. Nah, balance scorecard adalah evaluasi strategi dan teknik kendali. Balance scorecard mendapatkan nama dari kebutuhan yang dirasakan perusahaan untuk menyeimbangkan pengukuran keuangan yang seringkali digunakan secara eksklusif dan dalam evaluasi strategi dan mengendalikan dengan pengukuran non finansial. Nah, balance scorecard yang efektif berisikan kombinasi dan sasaran finansial yang dipilih dengan hati-hati dan dibuat untuk keperluan perusahaan. Nah, tujuan dari keseluruhan balance scorecard adalah menyeimbangkan sasaran pemegang saham dengan sasaran pelanggan dan operasional. Nah, konsep balance scorecard ini konsisten dengan pendapat dan manajemen perbaikan berkesinambungan dan total kualitas manajemen. Dasar pemikiran dari balance scorecard adalah perusahaan seharusnya menentukan sasaran dan mengevaluasi strategi pada kriteria daripada pengukuran keuangan. Nah, balance scorecard adalah alat evaluasi strategi yang penting. Nah, untuk menganalisis balance scorecard ini membantu perusahaan dalam menganalisis, mencari jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan yang seringkali yang mungkin terjadi pada perusahaan. Nah, contohnya saja, yang pertama, seberapa baik perusahaan dalam meningkatkan dan menciptakan nilai secara terus-menerus. Yang kedua, seberapa baik perusahaan dalam mempertahankan dan bahkan meningkatkan kompetensi dasar dan keunggulan bersaing miliknya. Dan yang ketiga atau yang terakhir ini, seberapa puas pelanggan perusahaan. Nah, jadi itu tadi untuk analisis balance scorecard untuk perusahaan. Contohnya saja yang sering kali digunakan. Nah, balance scorecard memiliki program sertifikasi yang mencakup 2 tingkatan sertifikasi. Yang pertama yaitu balance scorecard master profesional dan balance scorecard profesional. Nah, sejumlah publikasi dapat dimanfaatkan untuk mengevaluasi strategi perusahaan. Contohnya majalah Fortune. Setiap tahun mengevaluasi dan menampilkan 1000 pabrikasi terbesar dan 50 retail terbesar. Nah, Fortune menyusun peringkat perusahaan dengan kriteria terbaik dan terburuk untuk berbagai faktor seperti ROI, volume penjualan, dan profitabil setiap tahunnya. Fortune mempublikasikan riset strategi evaluasi mereka dalam artikel berjudul yaitu World Most American Company seperti itulah pokoknya. 9 atribut utama digunakan sebagai kriteria evaluasi manajemen manusia, tingkat inovasi, kualitas produk, kinerja keuangan, tanggung jawab sosial penggunaan aset, investasi jangka panjang, persaingan global, dan kualitas manajemennya. Selanjutnya, strategi yang efektif harus memenuhi beberapa persyaratan dasar. Yang pertama yaitu aktivitas evaluasi strategi harus ekonomis. Nah, aktivasi evaluasi strategi seharusnya memberikan arti aktivitas tersebut harus berhubungan dan sejalan dengan sasaran perusahaan. Nah, evaluasi strategi sebaiknya didesain untuk memberi gambaran nyata dari hal yang terjadi. Nah, evaluasi strategi harus dapat memotret kejadian ini secara objektif
informasi yang berasal dari proses evaluasi strategi harus dapat memfasilitasi pengambilan tindakan dan harus disebarluaskan kepada para individu dan organisasi yang membutuhkan sebagai dasar untuk melakukan tindakan. Selanjutnya, proses evaluasi strategi tidak boleh mendominasi keputusan proses tersebut. Seharusnya mendorong pemahaman yang saling menguntungkan, saling percaya, dan secara umum dapat diterima. Organisasi terbesar membutuhkan sistem evaluasi strategi yang lebih detail dan lebih membutuhkan sistem pelaporan evaluasi yang lebih intensif. Nah, dalam melakukan evaluasi strategi ini tidak ada sistem evaluasi strategi yang ideal. Nah, kriteria unik dari sebuah organisasi seperti ukurannya, gaya manajemen, tujuan, masalah, dan kekuatan dapat menentukan desain akhir dari evaluasi strategi dan sistem kendalinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi selanjutnya, yaitu mengenai perencanaan kontingensi. Rencana kontingensi dapat didefinisikan sebagai suatu rencana alternatif yang dapat digunakan ketika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Beberapa rencana kontingensi yang umumnya dibuat oleh perusahaan meliputi: yang pertama yaitu jika laporan mengindikasikan bahwa pesaing utama menarik diri dari pasar, tindakan apa yang harus dilakukan. Yang kedua yaitu jika tujuan atau target penjualan tidak tercapai, agar tidak mengalami kerugian, tindakan apa yang harus dilakukan. Yang ketiga, jika permintaan meningkat drastis, apa yang harus dilakukan untuk memenuhinya. Yang keempat, jika terjadi suatu peristiwa yang menyebabkan informasi, data, atau fasilitas perusahaan menghilang, tindakan apa yang harus dilakukan. Yang kelima, jika perkembangan teknologi membuat produk kita ketinggalan zaman, tindakan apa yang harus kita lakukan. Suatu perusahaan membuat berbagai strategi. Dari berbagai strategi tersebut akan dipilih mana yang menjadi strategi utama. Strategi yang tidak dipilih dapat digunakan sebagai rencana kontingensi jika sewaktu-waktu strategi utama tidak bekerja dengan baik. Selanjutnya yaitu mengenai audit. Audit merupakan alat yang sering digunakan dalam evaluasi strategi. Auditor memeriksa laporan keuangan perusahaan untuk menentukan apakah hal tersebut telah disusun berdasarkan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum atau Generally Accepted Accounting Principle atau GAAP. Era baru standar perlaporan keuangan internasional atau International Financial Reporting Standard atau IFRS muncul tanpa tertahankan, dan bisnis perlu untuk maju dan bersiap dengan strategi tersebut. Banyak perusahaan Amerika Serikat saat ini melaporkan keuangan mereka menggunakan GAAP lama dan IFRS baru. Standar GAAP terdiri dari 25.000 halaman, sedangkan IFRS terdiri hanya 5.000 halaman. Sebagian besar perusahaan akuntan dan perusahaan multinasional yang mendukung peralihan ke IFRS mengatakan ini akan menyederhanakan akuntansi, membuatnya menjadi lebih mudah bagi investor untuk membandingkan perusahaan ke seluruh negara, dan membuatnya lebih mudah untuk menambah modal secara global. Terdapat juga pertentangan dari perusahaan kecil yang mengatakan perubahan ini akan memakan biaya terlalu banyak. Perpindahan IFRS dari GAAP meliputi operasi keseluruhan perusahaan, termasuk audit, pengawasan, manajemen kas, pajak, teknologi, perangkat lunak, investasi, perolehan, penggabungan ekspor-impor, rencana pensiun, dan kemitraan. Peralihan dari GAAP ke IFRS sepertinya menjadi wabah dengan perbedaan menganga dalam kebiasaan bisnis, regulasi finansial, hukum pajak, politik, dan lain sebagainya. Berbagai pihak berkata peralihan akan membantu perusahaan Amerika Serikat menambah modal dari luar dan melakukan bisnis dengan perusahaan luar. Diharapkan keuntungan dari peralihan ini adalah aturan IFRS yang lebih ramping dan kurang kompleks daripada GAAP.
Lenovo adalah advokat pertama dari IFRS, sejalan dengan keinginan mereka untuk menjadi perusahaan dunia daripada perusahaan Amerika Serikat atau Cina. Sehingga semakin cepat peralihan ke IFRS lebih baik bagi mereka. Intinya, IFRS akan masuk ke USA cepat atau lambat, sehingga kita semua perlu untuk mempersiapkan diri atas peralihan tersebut sesegera mungkin. Selanjutnya mengenai tantangan abad ke-21 dalam manajemen strategi. Terdapat 3 tantangan atau keputusan tertentu yang dihadapi oleh para penyusun strategi pada saat ini adalah memutuskan apakah proses tersebut seharusnya lebih kepada seni atau ilmu. Yang kedua, memutuskan apakah strategi perlu diketahui para pemegang kepentingan atau sebaliknya. Yang ketiga, yaitu memutuskan apakah proses ini lebih condong dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas. Terima kasih. Selanjutnya ada isu yang terlihat dan tersembunyi. Untuk organisasi bisnis, menjaga kerahasiaan ini bukan hal yang terbaik karena dapat menghambat karyawan dalam berkomunikasi, pemahaman, dan komitmen pemegang kepentingan serta meninggalkan kebiasaan masukan yang berharga saat orang-orang ini dapat memiliki formulasi atau implementasi dari strategi tersebut. Oleh karena itu, para pembuat strategi dalam perusahaan tertentu itu harus memutuskan bagi dirinya sendiri apakah risiko dari perusahaan pesaing mudah diketahui dan mengeksploitasi strategi perusahaan ada manfaat dalam meningkatkan motivasi dan input karyawan dan pemangku kepentingan. Sebagian besar eksekutif tersetuju bahwa informasi strategis seharusnya tetap menjadi rahasia untuk manajer utama, dan langkah-langkah yang diambil itu untuk memastikan bahwa informasi semacam ini tidak akan disebarluaskan di luar lingkaran dalam. Ada berbagai alasan yang masuk akal untuk membiarkan proses strategi terlihat dan terbuka bagi orang lain daripada disembunyikan atau dirahasiakan. Ada beberapa alasan perlunya keterbukaan yang menyeluruh dalam proses strategi dan keputusan yang mengikutinya. Itu yang pertama, manajer, karyawan, dan pemangku kepentingan lainnya dapat dipersiapkan untuk berkontribusi dalam proses. Mereka itu terkadang memilih ide yang cemerlang. Nah, sehingga kerahasiaan ini akan menghilangkan banyak ide cemerlang. Yang kedua, ada investor, kreditor, dan pemangku kepentingan lainnya yang memiliki dasar dukungan lebih kuat apabila mereka mengetahui apa yang akan dilakukan perusahaan dan kemana perusahaan akan melangkah. Ketiga, ada keterbukaan mendorong timbulnya demokrasi sementara kerahasiaan mendorong autokrasi. Nah, perusahaan domestik dan sebagian perusahaan asing itu lebih memilih demokrasi daripada autokrasi sebagai gaya manajemen. Yang keempat, ada partisipasi dan keterbukaan meningkatkan pemahaman, komitmen, dan komunikasi dalam perusahaan. Selanjutnya ada juga alasan beberapa perusahaan itu lebih menyukai untuk melaksanakan perencanaan strategi secara tertutup dan menjaga strategi tersembunyi dari semua pihak kecuali eksekutif tingkat atas. Itu pertama, penyebaran strategi perusahaan secara bebas dapat dengan mudah diubah dengan menjadi intelijen persaingan oleh pesaing yang akan mengeksploitasi informasi tersebut. Yang kedua, ada kerahasiaan membatasi kritik, terkaan, dan retrospeksi ke depan. Yang ketiga, ada partisipan dalam proses strategi yang terbuka menjadi lebih menarik sehingga dapat memancing minat pesaing. Yang keempat, kerahasiaan membatasi pesaing untuk meniru atau menduplikasi strategi perusahaan dalam melemahkan perusahaan. Lalu, manfaat yang timbul dari strategi yang terlihat dan strategi yang tertutup itu secara ekstrim harus seimbang di antara keduanya. Parnell mengungkapkan bahwa dalam dunia yang ideal itu semua individu baik berada di dalam maupun di luar perusahaan itu seharusnya terlibat dalam perencanaan strategis. Namun dalam praktiknya informasi yang rahasia dan sensitif seringkali hanya terbatas bagi para manajer yang tingkat atas. Kemudian ada pendekatan dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas. Pendukung pendekatan dari atas ke bawah itu berpendapat bahwa eksekutif tingkat atas itu adalah satu-satunya posisi dalam perusahaan yang memiliki pengalaman kolektif, keahlian, dan tanggung jawab yang dipercayakan untuk membuat keputusan strategi utama. Sebaliknya, pendukung pendekatan dari bawah ke atas itu berpendapat bahwa manajer tingkat bawah
tingkat menengah, dan karyawan yang akan menerapkan strategi perlu dilibatkan secara aktif dalam proses perumusan strategi untuk memastikan dukungan dan komitmen mereka. Dan kesimpulannya, jadi bab ini menyajikan kerangka kerja dari evaluasi strategi yang dapat memfasilitasi pencapaian tujuan dan jangka panjang. Evaluasi strategi yang efektif ini memungkinkan sebuah organisasi untuk memaksimalkan manfaat dari kekuatan internal saat mereka berkembang, untuk memaksimalkan manfaat dari peluang eksternal saat mereka muncul, mengenali dan bertahan dari ancaman, dan untuk meminimalkan kelemahan internal dalam sebelum menimbulkan kerusakan. Para penyusun strategi dalam organisasi yang berhasil memerlukan waktu untuk menerumuskan, menerapkan, dan mengevaluasi secara sengaja dan sistematis, ini penyusun strategi yang baik menggerakkan organisasi mereka ke depan dengan tujuan dan arahan. Mengevaluasi secara berkesinambungan dan meningkatkan posisi strategis eksternal dan internal perusahaan. Evaluasi strategis ini memudahkan organisasi untuk membentuk masa depannya sendiri daripada membolehkan secara konstan ini dibentuk oleh kekuatan yang mengendalikan yang memiliki sedikit kepentingan atau tidak sama sekali bagi keberlangsungan perusahaan. Meskipun tidak ada jaminan untuk kesuksesan, manajemen strategik membantu organisasi untuk mengambil keputusan jangka panjang secara efektif, untuk mengeksekusi keputusan tersebut secara efisien, dan untuk membuat tindakan korektif sebagaimana yang dibutuhkan untuk memastikan kesuksesan. Jaringan komputer dan internet itu membantu untuk mengkoordinasikan aktivitas manajemen strategi dan memastikan bahwa keputusan ini didasari oleh informasi yang bagus. Para penyusun strategi dalam organisasi yang sukses ini menyadari bahwa manajemen strategik adalah yang pertama dan terpenting dalam proses masyarakat. Ini adalah alat yang sempurna untuk mengembangkan komunikasi dalam organisasi. Manusialah yang membuat perbedaan dalam organisasi. Terima kasih.